Oke kamu laki-laki, Kaisar menghadiahimu. Kau beri imbalan lebih dulu. Kau menindas Putri Jinyang lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukulimu sampai mati. Hanzhe, bangunlah untukku. Saya tidak menindas Putri Jinyang. Aku menyelamatkannya. Hei Pak Tua, kamu hanya memukuli orang tanpa bertanya. Saya ingin memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Ya Tuhan, berhenti berkelahi. Apa yang harus Tuan Muda lakukan? Jika dia jatuh dari atas, semua orang di istana mengatakan bahwa Tuan Muda memang menyelamatkan Putri Jinyang. Hei, anakku. Turunlah. Aku tidak akan turun jika ayah memukulku. Kecuali Anda menyuruh Kaisar untuk membatalkan pertunangan. Oh, kenapa kamu ingin memutuskan pernikahan? Yushu adalah orang yang penuh kekerasan. Dia tidak menyukaiku. Selain itu, Yushu Linfeng milik Kinmo. Mengapa saya dipaksa harus menikahinya? Kamu tidak menginginkan Putri Jingnya? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memikirkannya. Bukankah itu Gong Sun Cukol? Dia tidak punya peluang sekarang. Ayar, kau harus membalaskan dendam anakmu. Qin Hansi terlalu banyak menipu orang. Dong Er, persahabatan kau dan Putri Jinyang begitu dalam. Ayah, bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Dulu menjadi seorang ayah dipenuhi pikiran kabur, berjahat tanpa emosi. Hari itu di istana Feng Zhao, aku satu-satunya yang keluar. Kaisar, karena putra tertua sudah menikah, sangat tidak mungkin bagimu untuk menikah dengan putri pertama lagi. Aku meminta bantuan Kaisar. Hanya Liu yang bisa mengulangi jawabannya. Dekret itu akan turun. Ayah, aku tidak ingin wanita kasar itu. Saya hanya ingin Yushu. Brengsek. Putri Jingyang bahkan tidak bisa dipaksa. Biarkan Kaisar dan Ratu membatalkan pertunangan mereka. Apakah kamu mencari kematian? Yushu ingin bunuh diri karenaku. Lalu apa? Kamu dan Putri Jingyang tidak akan pernah bisa bersama. Itu belum tentu benar. Yushu tidak bisa bunuh diri secara gratis. Lalu aku akan membunuh Qin Hanzi. Selama Qin Hanzi meninggal. Bukankah pertunangan ini dihentikan? Ini adalah 500 style yang diberikan ayah mertua padamu. Hei, saya akhirnya memiliki modal awal. Jika saya tahu lebih awal, kamu tidak memutuskan pertunangan, kamu bisa mendapatkan uang, dapatkan lebih banyak perak. Tuan Muda, ayah mertua telah mengatakannya. Setelah memberimu 500 style ini, dia tidak akan memberimu uang lagi. Apa? Orang tua itu sangat pelit. Aku ingin menemuinya. Dia sedang keluar untuk berbisnis dan kembali di bulan depan. Orang tua ini sangat berbahaya. Dia juga meninggalkan pesan. Anda tidak diizinkan pergi ke rumah bordil. Kalau ke sana, dia akan mematahkan kakimu. Orang tua itu tak tahan berpisah. Kata-katamu mengingatkanku. Xing Xiao, cewek yang mengabaikanku. Tidak, kamu pergi cari dia. Namun, apa yang bisa saya lakukan? Tuan Muda, ditambah 1000 tal tidak cukupkah bagimu untuk minum teh bersama Nona Chen Yuan? Aku mengerti. Apakah ada cara lain? Untuk membuatnya memikirkanku sepanjang waktu? Iya. Apa ini? Bahkan para budak pun tidak tahu. Tidakkah ada orang dari Qin Mansion yang mengatakan, ini ada surat? Apa ini? Sepertinya ini sesuatu yang dikenakan oleh seorang pengusaha wanita Cina. Meskipun wanita dalam lukisan ini terekspos, tapi setelah memakai hal-hal ini. Putri, tidakkah Anda selalu berpikir ikat perutmu longgar? Apakah tidak nyaman untuk menarik? Atau, cobalah barang-barang Tuan Qin. Itu. Kita coba saja. Wah, cocok sekali. Ini sepertinya penjahit membuat khusus untukmu. Bagaimana bisa Qin Gongzi tahu ukuran sang putri? Ya, dari mana Qin mau tahu ukuranku? Memakai pakaian seksi buatan Tuan Muda ini. Itu bukan untuk memikirkan kesedihan sepanjang waktu. Bagaimana Tuan Muda tahu ukuran Nona Chen Yuan? Kirim ke gedung Wanhua. Tuan, bukankah Anda mengatakan
bahwa ingin berbisnis dan menghasilkan Mengapa uang. Anda mengeluarkan uang untuk perempuan? Meskipun bra ini tidak kecil, tapi ini mahal. Barang antik kecil. Apa yang kamu tahu? Ini disebut investasi iklan. Xiaohiru itu? Ini iklan seluler. Ini tidak akan memakan waktu lama. Pakaian tuan muda akan menjadi hal yang populer. Beritahu kepala pelayan untuk merekrut penyulam. Saya akan memulai produksi massal. Oke. Tubuh gadis Chen Yu ini tampaknya menjadi lebih seksi. Serakah sekali. Tapi Nona Chen Yu hanya menjual dirinya sendiri. Kalau tidak, kita kehilangan akan segalanya. Aku juga ingin menjadi tamunya semalam. Mengapa tubuh Chen Yu berubah begitu banyak? Saya mendengar bahwa itu adalah sejenis kontribusi bra beliban. Dan stockingnya, lihat bagaimana kakinya juga semakin kurus. Bagaimana stocking dan branya bisa tipis? Saya juga ingin membuat diri saya berombak. Barang itu tidak tersedia di pasar. Saya mendengar bahwa nenek moyang Kate membuatnya sendiri. Itu juga sangat disayangkan. Putri, ada gadis di gedung itu diam-diam memasukkan uang ke pelayan. Ingin membeli bra dan stockingmu. Tidak mudah bagi para gadis di gedung itu. Lain kali, kalau orang itu datang lagi, katakan padaku. Tuan muda, banyak orang datang untuk melakukan pemesanan hari ini. Apakah saya akan melakukan bisnis yang merugi? Lihat, ini baru permulaan. Hal termudah untuk diperoleh di dunia ini adalah kebutuhan anak-anak dan perempuan. Sekarang, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dihasilkan wanita? Tuan muda luar biasa. Bagaimana keadaan di rumah kaca? Pekerja mengikuti gambar yang diberikan oleh Tuan dan akan tersedia dalam 3 hari. Tuan, tanah telah membeku musim dingin ini. Bisakah Anda benar-benar menanam sayuran? Jika saya sudah mengatakan bahwa bisa menanam sayuran, pasti bisa menanamnya. Kamu sudah menemukan rumah yang tepat? Menemukan sebuah rumah besar dengan 4 pintu masuk di Jalan Permaisuri. Debit air pavilion selesai. Sewa tahunan hanya 3.000 tael. Tapi pemiliknya bilang dia harus bertemu penyewa. Mengapa kamu tidak mengajak keluar untuk bertemu? Waktu adalah uang. Saunian. Ternyata seorang wanita. Bisakah gadis-gadis di dalam keluar? Tidak perlu. Itu tidak nyaman. Berapa lama Anda menyewanya? Kenapa suara itu terdengar familiar? Qin Gongze, putri kami mengajukan pertanyaan. Bisakah kita mendiskusikan harganya lagi? Kau pikir itu mahal? Lokasi jalan selir ini memang agak aneh. Kudengar kau bisa memasak. Tentu saja, hidangan yang saya buat bahkan dipuji oleh kaisar dan ratu. Kamu buatkan untuk saya coba. Jika rasanya enak, rumah itu disewakan padamu dengan setengah harga. Sungguh, itu benar. Jika tidak baik 2 kali lipat harganya. Tunggu sebentar. Putri, Anda ingin makan hidangan Qin Lian. Kenapa tidak panggil saja dia ke istana? Putri hanya ingin makan hidangan yang dia masak. Aku tidak ingin melihatnya. Ini benar-benar makanan yang dipuji oleh kaisar dan permaisuri. Mengapa terlihat keruh? Jika itu palsu, itu akan diganti. Apa kau tak pandai makan? Aku akan masuk dan mengajarimu. Jika maju lagi, rumah itu tidak disewakan untukmu. Hei, jangan. Tidak bisakah aku masuk saja? Saya akan mengajari cara makan kepada pelayan Anda untuk memasak hidangan itu di panci. Setelah masakan matang, lalu taruh di piring yang kuberikan dan celupkan ke dalamnya. Gadis, apakah itu enak? Putri, jangan terburu-buru. Rasanya enak sekali. Aku akan menyewakanmu rumah dengan setengah harga. Terima kasih gadis. Menunggu koki pribadiku buka, saya pasti akan meninggalkan kamar pribadi untukmu. Lalu jika Anda datang ke toko, sebut saja namaku. Si bodoh ini tidak terlalu baik. Makanannya cukup enak. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk mempersulitnya. Mengapa kamu tidak melihat Qin Hanzi memasuki istana baru-baru ini? Yang mulia, apakah kamu merindukan Qin Hanzi? Saya menghargai bakatnya. Jarang sekali ada pria memiliki bakat berhitungan cepat. Jika dia bisa membuat kemajuan, Yusu pasti tidak akan menolak pernikahan. Saya juga bisa menghemat waktu. Bahwa Qin Xianglu tidak ada di rumah. Pria ini menentang Tiangang. Ia harus terbuka terhadap kesenangan sekecil apapun. Panggil Qin Hanzi untuk menemuiku. Singkirkan semua perabot ini dari toko. Meskipun rusak, buang semuanya. Juga, sediakan karpet merah untukku di lantai ini. Seseorang dari istana mengirim kabar bahwa Kaisar ingin memanggilmu. Kamu tidak melihat bahwa saya sibuk?
Qin Shizi, ini adalah keinginan kaisar. Mungkinkah Qin Shizi ingin menolak keputusan itu? Budak anjing, jangan pernah berpikir untuk menggali lubang untukku. Dan ayah mertuaku baik-baik saja kan? Kau tidak peduli dengan tuan muda ini. Tidak perlu langsung memasuki toko. Tuan muda, kenapa kamu tidak pulang saja? Ada saya yang mengawasi di sini. Tidak masalah. Tidak. Sekarang waktunya toko ini untuk direnovasi sedikit. Bagaimana saya bisa pergi? Kembalilah dan beritahu ayah mertua. Katakan saja tunggu. Saya akan ke sana setelah selesai di pagi hari. Berikan hadiah besar kepada ayah mertua dan ibu mertua. Jangan khawatir, ayah mertua tidak akan menyalahkanmu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu Sun John. Dia benar-benar mengatakan itu. Ini semua adalah kata-kata asli Qin Hanze. Bodoh sekali yang memberontak melawan Tiangang. Bagaimana kalau saya mengirim orang untuk menangkapnya? Lupakan saja. Apa yang dikatakan si bodoh itu benar. Aku tidak peduli dengan hal-hal kecil ini dengan seorang anak. Jika tidak, Ratu akan memarahiku lagi. Pergi dan kirim seseorang untuk mengawasinya. Asalkan dia tidak adu ayam dan pergi di rumah bordil, tidak apa-apa. Aku ingin melihat hadiah besar seperti apa yang bisa diberikan pria ini padaku. Jika itu berlebihan, aku akan memukul pantatnya sampai mekar.